يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan di mana orang-orang beriman mengumpulkan banyak pahala. Tentu kita tidak mau pahala kita terbuang dengan sia-sia. Diibaratkan kalau pahala itu adalah air yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, kita mau mengumpulkan air yang berharga ini sampai ke finish agar tidak tertumpah-tumpah. Lalu bagaimana caranya kita memasukkan air tersebut ke dalam sebuah wadah? Lalu kita mau agar air itu tidak tumpah, agar wadah ini tidak bocor, kita harus cari tahu apa saja yang bisa menyebabkan wadah ini tumpah atau bocor sehingga air ini tidak tertumpah. Begitupun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita mengharapkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus cari tahu apa-apa saja yang bisa merusak puasa kita. Kita harus cari tahu apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa seorang hamba. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa-apa saja yang membatalkan puasa seseorang. Kurang lebih ada 6. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang hitam dan benang putih, atau masuknya waktu fajar, masuknya waktu subuh, atau kalau kita orang Indonesia mengatakan masuknya waktu imsak. Hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai masuknya waktu malam atau masuknya waktu maghrib. Jadi kita diperintahkan makan dan minum sampai masuknya waktu subuh. Itu artinya setelah waktu subuh kita tidak lagi makan dan minum. Itu artinya makan dan minum dengan sengaja bisa membatalkan puasa seseorang. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita misalnya lupa atau tidak sengaja makan dan minum? Misalnya di meja makan kita melihat ada kue atau ada air, lalu kita tiba-tiba minum atau makan tidak sengaja. Terutama di awal-awal bulan Ramadan. Biasanya awal-awal bulan Ramadan kita kadang tidak sengaja atau lupa kalau kita ini sedang berpuasa. Kita ambil kue, kita ambil es buah, atau kita meminum air. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu." Kalau dia lupa, lalu jika seseorang makan dan minum dan dia lupa, maka dia hendaklah melanjutkan puasanya. Mengapa? Innama at'amahullahu wasaqahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Jadi kalau misalnya kita sementara makan, sementara minum, lalu setelah makan kita tiba-tiba lupa bahwa kita sedang berpuasa. Lalu ketika mengingatnya, maka tidak perlu lagi dilanjut makan dan minumnya. Atau ketika makanan dan minuman masih ada di mulut kita atau di kerongkongan, maka kita tinggal mengeluarkan makanan dan minuman tersebut. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Jika seseorang muntah karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi jika seseorang muntah dengan sengaja, maka puasanya batal, lalu dia harus mengganti atau mengqadha puasanya di hari yang lain. Yang ketiga adalah haid dan nifas. Jika seorang wanita keluar darah haid atau nifasnya, maka batal puasanya. Walaupun darahnya keluar 30 menit sebelum maghrib. Walaupun 30 menit sebelum maghrib, lalu darah haid atau nifasnya keluar, maka puasanya batal. Apakah dia merugi? Tidak merugi. Dia akan diganjarkan pahala dengan usahanya dan kesabarannya. Lalu dia nanti mengganti puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yang keempat adalah berniat untuk membatalkan puasanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dia niatkan. Kalau kita berniat membatalkan puasa kita, walaupun kita tidak makan dan minum, maka puasa kita batal, harus diganti di hari yang lain. Yang kelima adalah mengeluarkan air mani
dengan sengaja, baik lewat onani atau menggesek-gesekkan dan lain sebagainya, maka dia batal. Lalu bagaimana jika seseorang mimpi basah? Kalau seseorang mimpi basah, itu di luar kehendaknya, maka dia tidak batal. Tapi barang siapa onani, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mengganti puasanya di hari yang lain. Yang keenam, sebagai penutup adalah yang membatalkan puasa yang paling dahsyat adalah jima, berhubungan badan suami istri. Apa itu berhubungan badan suami istri? Yang didefinisikan oleh para ulama, bertemunya dua kelamin, yang dimana kemaluan sang suami, kemaluan sang laki-laki masuk ke kemaluan perempuan, walaupun dia tidak keluar air maninya. Jadi ketika dia sudah masuk sedikit, keluar ataupun tidak keluar air maninya, maka dia tetap batal. Maka dia tidak hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia melakukan dosa besar, dia juga tidak hanya mengkodok, tapi ada kafarah. Apa itu? Kafarah, dia harus bayar denda. Yaitu berurutan. Yang pertama adalah membebaskan budak. Jika dia tidak bisa membebaskan budak, maka dia harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Jika misalnya dia sudah puasa 50 hari, lalu hari ke-51 tidak puasa, maka diulang lagi. Jika tidak bisa, maka pilihan terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin. Itu adalah ada 6 pembatal puasa, yang dimana kita berharap kita menghindari dari melakukan 6 pembatal puasa ini agar puasa kita lebih sempurna, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita akan termasuk dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadallahu wa iyyakum, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طوبى للنفس بتقواها